to serve your every need. Perusahaan Jaya Real Property Tbk didirikan tanggal 25 Mei 1979 dan memulai kegiatan usaha komersilnya pada tahun 1980. Perusahaan Jaya Real Property ini berlokasi di Jakarta dan di Tangerang. Kegiatan Jaya Real Property terutama adalah pembangunan perumahan dan pengelolaan usaha properti, meliputi pembebasan tanah, pengembangan real estate, persewaan pusat perbelanjaan. Pada tanggal 2 Juni 1994, Jaya Real Property memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam, lembaga keuangan, untuk melakukan penawaran umum perdana saham Jaya Real Property kepada masyarakat sebanyak 35 juta dengan nilai nominal Rp1.000 per saham dengan harga penawaran Rp5.200 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 Juni 1994. Laporan keuangan PT Jaya Property 5 tahun terakhir ini sangat stabil. Mungkin ada beberapa indikasi kestabilan, yaitu tentang hutang. Pada hutang ini ada sebuah faktor kenaikan, yaitu pada tahun 2021 dan tahun 2022. Kenaikannya sampai 2,94%. Yang tadinya pada tahun 2021 hutang Jaya Property ini sebanyak 3,59 triliun menjadi pada tahun 2022 3,70 triliun. Jika membidik pertumbuhan pendapatan pra penjualan atau marketing sales mencapai 28,7%. Perusahaan Pakuwon Jati Tbk didirikan tanggal 20 September 1982 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada bulan Mei 1986. dan Pakuwon Mall Surabaya. Perusahaan Pakuwon Jati terletak di Jakarta dan di Surabaya. 2022. Dewan memproyeksikan kontribusi pendapatan paling kuat tetap. Perusahaan Pakuwon Jati memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam, lembaga keuangan, untuk melakukan penawaran umum perdana saham kepada masyarakat sebanyak 3 juta dengan nilai nominal Rp1.000 per saham dengan harga penawaran Rp7.200 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Oktober 1989. Pada September 2021 pendapatan Pewan sebesar 3,6 Laporan keuangan pada PT Pakuwon Jati Tbk ini mengalami ketidakstabilan dikarenakan pada 5 tahun terakhir ini aset dan hutang tidak stabil, karena hutang dari 2020 sampai tahun 2023 meningkat sangat drastis. Dari tahun 2020 meningkat hutang menjadi 8,86 triliun dan tahun 2021 lagi meningkat drastis, yaitu 9,34% atau naik 9,69 triliun, dan tahun 2022 menaik lagi sebesar 2,19% atau 9,90 triliun. Perusahaan Metropolitan Land Tbk (MTLA) didirikan pada tanggal 16 Februari 1994 dan mulai beroperasi secara komersial pada Desember 1994. Kantor pusat perusahaan Metropolitan Land beralamat di Jakarta. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan MTLA terutama meliputi bidang pembangunan perumahan dan konstruksi bangunan serta menyediakan jasa. Pada tanggal 9 Juni 2011, MTLA memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam
lembaga keuangan untuk melakukan penawaran umum perdana saham MTLA kepada masyarakat sebanyak 1.894.833.000 dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan harga penawaran Rp240 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 Juni 2011. Laporan keuangan perusahaan MTLA dari 5 tahun terakhir dinyatakan stabil. Akan tetapi ada kenaikan dan penurunan pada aset dan hutang. Pada tahun 2020, asetnya menurun sebesar 2,86% atau 5,93 triliun. Sedangkan pada tahun 2021 hutangnya mengalami kenaikan sebesar 7,97% atau 2 triliun. Tapi pada tahun 2022 hutangnya mengalami penurunan sebesar 5,16% atau 1,90 triliun. Saat video ini dibuat pada bulan Mei tahun 2023, saham MTLA di sini tergolong intervalue. Hal ini dikarenakan saham perusahaan MTLA di bawah nilai wajar yang telah dievaluasi. Jika diperbandingkan rasio keuangan serta nilai valuasi saham perusahaan dengan perusahaan-perusahaan pesaing, bisa dibilang saham MTLA ini masih cukup unggul. Dengan nilai MOS minus 56,71% dibandingkan dengan JRPT dengan minus 157,29% dan PON dengan minus 453,80%. Sehingga bisa disimpulkan saham MTLA ini masih cukup layak untuk diinvestasikan dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan pesaing. Sebenarnya dari ketiga perusahaan yang kita bandingkan dari sektor properti tersebut, tidak ada yang terbaik untuk diinvestasikan karena hasil dari perhitungan bahwa semua MOS itu hasilnya negatif. Tapi dinilai dari minus MOS tersebut yang paling menjadi layak investasinya itu sendiri kemungkinan perusahaan MTLA dengan minus 56,71%.